Selamat siang Bapak Ibu, kembali lagi bersama live Instagram Citra Sun Garden bersama saya Floren. Nah, di edisi spesial kali ini temanya sangat spesial karena kita akan membahas tentang pentingnya merawat kesehatan kulit selama pandemi COVID-19 ini. Siang hari ini saya sudah ditemani oleh dokter spesialis kulit dan kelamin yaitu Dr. Novi. Selamat siang Dr. Novi, Selamat siang, terima Mbak kasih Flores. sudah Terima kasih hadir kembali. di acara live Instagram kami. Iya, sama-sama Mbak. Ya, bisa diperkenalkan Dok, Iya. saat ini kegiatan Dr. Novi apa saja? Iya, iya. Kebetulan saya selain sebagai dokter, saya juga merupakan seorang pendidik ya di salah satu universitas negeri di Semarang. Jadi di masa pandemi ini jadi double-double kerjanya ya. Ada yang melalui Zoom online sebagai pendidik kalau pagi, kemudian kala sore, malam harus merawat pasien-pasien ya di rumah sakit yang tempat saya praktek seperti itu. Oh, berarti Dr. Novi ini kegiatannya selain mengajar juga praktek ya Dok di Iya. beberapa rumah sakit ya Dok? Iya, Mbak. Nah, saya ada yang mau saya tanyakan Dok, saat pandemi COVID ini penting nggak sih Dok untuk merawat kesehatan kulit kita? Iya, sebagai seorang institusi dan dokter spesialis kulit jelas sangat penting ya. Ya, apalagi kulit kita kan meliputi lebih dari 70% dari organ kita yang terluas. Di masa pandemi ini meskipun kita slogannya di rumah aja nggak kemana-mana, tapi tetap kulit kita harus terawat. Nah, itu penting sekali, Mbak. Berarti penting sekali ya Dok ya. Iya. Nah, untuk kebiasaan baru nih Dok, saat ini kan kita harus sering mencuci tangan, lalu menggunakan masker, dan kita juga harus sering olahraga rutin. Nah, kebiasaan-kebiasaan baru itu bisa nggak sih Dok menimbulkan kelainan kulit semacam itu? Iya, jadi ya dengan di masa pandemi ini kita memang harus beradaptasi dengan kebiasaan yang baru ya. Jadi mau tidak mau kita harus mau melakukan ya apapun jenis kulit kita harus kita tetap melakukan. Slogannya 3M ya. Ya, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker ya. Jadi memang itu harus kita lakukan setiap saat. Ya, itu sangat berpengaruh terhadap kulit kita, apalagi untuk kulit-kulit yang sensitif ini bisa menimbulkan berbagai macam masalah. Itu masih ngomongin untuk yang awam ya. Maksudnya kalau awam kan sekedar keluar rumah pakai masker gitu ya. Tapi untuk yang kita yang para dari kalangan medis itu ya, apalagi kalau sudah praktek itu kita sudah lepas semua atribut ya, jas dokter pun juga nggak boleh dipakai. Saya sampai tadi mau siaran nyari-nyari dulu jas dokter saya di mana ya. Sebegitunya ya Dok ya. Iya, soalnya kita harus benar-benar pakai apa yang disediakan di rumah sakit yang sudah disteril itu. Jadi untuk menjadi medis ini ya, pakai masker terus-terusan, nggak bisa kita lepas-lepas gitu. Terus itu baru masker ya, belum capnya, cap untuk cap penutup kepala. Terus belum lagi handscoon, sarung tangan itu juga banyak yang alergi karena banyak yang alergi terhadap bahan karetnya itu. Tapi ya gimana lagi, mau tidak mau memang kita harus melakukan itu. Oh gitu ya Dok, berarti kelainan kulit yang timbul itu bisa alergi, Iya, bisa. Atau selain alergi gitu Dok? Iya, jadi kalau pertama mungkin banyaknya kalau ngomongin dari pertama ya mungkin masker ya yang sering ya. Ya, kalau masker itu ada yang beberapa alergi terhadap bahannya itu. Kemudian kalau kita pakai masker katakanlah karena sekarang di era new normal kan tetap harus bekerja. Nah, apalagi bekerja di ruangan yang ber-AC, otomatis kan masker tutup terus nih. Nah, masker tutup terus otomatis namanya kulit kan ada pori-porinya, ada ekskresi untuk saluran kelenjar keringat, untuk ekskresi kelenjar minyak. Itu bisa menimbulkan kayak jerawat gitu. Jerawat dari yang ringan sampai parah gitu. Kemudian ya itu tadi turun lagi cuci tangan ya. Kalau orang awam kan dikit-dikit hand sanitizer atau cuci tangan, sabun itu pun juga karena kita kulit ini normalnya kan punya sawar
atau barrier kulitnya untuk melindungi kulit. Salah satunya adalah lapisan lemak kulit. Nah, itu karena bahan dasarnya alkohol, dan alkohol ini dimintakan minimal 70% ya. Ini cukup merusak kulit karena dia sifatnya higroskopis dan mengikat air. Jadi otomatis kulit menjadi kering, pecah-pecah, terjadi infeksi. Seperti itu. Ya. Oh, begitu ya, Dok ya. Nah, pemirsa, sebelum kita lanjutkan ke segmen berikutnya, jangan lupa, jangan kemana-mana, nanti kita lanjutkan lagi, dan dapatkan nanti giveaway dari Body Shop. Sebelum acara kita lanjutkan, mari kita lihat cuplikan berikut ini. Danamon KPR memiliki rumah atau investasi, memilih lokasi, merenovasi properti Anda, memberikan modal untuk berbagai kebutuhan. Yang berat menjadi ringan, dan berbagai keuntungan lebih. Danamon KPR, solusi lengkap untuk masa depan Anda. Saatnya Anda pegang kendali. Hai pemirsa, tinggal di kota Semarang, tentunya kita membutuhkan hunian nyaman dan juga aman, apalagi di sela-sela kesibukan yang padat. Hunian yang tepat tentunya ada di kawasan perbukitan kota Semarang. Dengan lokasi yang strategis, lingkungan yang bersih, sehat, modern, dan juga hijau. Didukung oleh fasilitas-fasilitas lainnya dan juga sistem keamanan Auto One Gate. Citra Sun Garden mengusung modern new living concept dengan tipe pemandangan kota Semarang. Terbaik dari pengembang terpercaya kita, Ciputra Group. Citra Sun Garden juga merupakan hunian yang mudah diakses dari flyover Jatingaleh, dekat dengan pintu masuk atau exit tol Tembalang, dan hanya 5 menit saja dari Undip Tembalang. Kami juga menawarkan untuk landed house dan juga kafling. Baik pemirsa, kembali lagi bersama live Instagram Citra Sun Garden. Nah, tema kali ini adalah pentingnya cara merawat kesehatan kulit selama pandemi. Dengan Dr. Novi menyambung pembahasan yang tadi, saya mau tanya nih Dok, mengapa bisa muncul kelainan kulit akibat kebiasaan baru seperti tadi memakai masker, lalu menggunakan hand sanitizer, dan sering mencuci tangan, Dok? Ya, jadi memang banyak sekali masalah kulit pasien-pasien saya yang datang dengan keluhan akibat dari pemakaian APD ini. Salah satunya ada masker, ada cuci tangan yang sering, pakai pembersih tangan, kemudian pakai hand sanitizer. Nah, dari yang pertama, kalau pada awal biasanya pakainya masker ya, entah itu maskernya entah masker kain, entah maskernya yang medis. Nah, di situ biasanya pola era baru ini menuntut kita untuk tetap selalu memakai masker meskipun saat kerja. Jadi ini harus berjam-jam nih, harus pakai masker. Nah, otomatis kan kalau ketutup terus kan suasana jadi lembab ya. Iya. Suasana jadi lembab ya. Suasana yang lembab ini sangat disukai oleh bakteri. Bakteri tumbuh subur di situ. Ya, memang fungsinya masker untuk melindungi kita, tapi di sisi lain kalau tutup terus-menerus ya itu juga akan berisiko meningkatkan terjadinya perkembangbiakan bakteri di situ. Itu baru mengenai infeksi ya. Kemudian masih mengenai tentang bahan dari masker itu sendiri. Ada yang bahannya dari kain yang tidak menyerap keringat. Nah, itu juga mengakibatkan kondisi jadi tambah lembab. Ada yang mungkin bahannya itu di orang lain nggak apa-apa, tapi di orang yang sensitif nih berbeda, bisa mengakibatkan reaksi alergi. Nah, itu juga menimbulkan kelainan di sekitar penggunaan masker itu. Kemudian yang berikutnya nih, ada yang pemakaian sering cuci tangan. Dok, ini saya tangannya jadi pecah-pecah ya dok. Gimana ini dok? Bingung. Nggak apa-apa bu, ibu bukan satu-satunya, emang banyak pasien saya seperti itu. Ya, jadi dengan mencuci tangan, ya itu memang bagus. Cuman kulit itu kan mempunyai barrier atau sawar atau pelindung kulit ya. Dia ada kandungan lemaknya.
Jadi kalau dengan kita pakai hand sanitizer kan minimal harus mengandung 70% alkohol. Iya. Padahal 70% alkohol itu dia memang bagus menyebabkan kumannya itu, bakterinya itu mati. Karena terjadi denaturasi protein. Nah, tapi di sisi lain dia itu sifatnya higroskopis. Jadi higroskopis itu dia mengikat air yang ada di kulit kita. Jadilah kulit kita kering. Nah, kalau udah kulitnya kering, otomatis entah itu hand sanitizer ya, entah itu cuci tangan terus menerus. Jadi barrier kulit kita jadi rusak. Rusak nih kulit jadi kering jadi pecah-pecah. Nah, pecah-pecah di situ kadang bisa sering mengundang timbulnya bakteri masuk ke situ. Lah jadilah terus jadi bisa semakin melebar, meluas dan sebagainya seperti itu. Oh gitu ya Dok ya. Itu berarti untuk penggunaan hand sanitizer dan tadi ya yang untuk yang sering mencuci tangan ya. Untuk pemakaian masker sendiri Dok, saya pernah dengar tuh ada yang mungkin sampai belakang telinganya tuh kayak apa ya Dok, kayak lecet atau bener. Nah, ada juga itu. Jadi apa earloop atau pakai yang head loop ya. Itu juga dari bahan karetnya itu. Anak-anak kecil itu datang saya, ini Dok, setelah pandemi itu di belakang telinganya kok lecet gini ya. Ya udah Pak, ganti, jangan pakai yang earloop, modelnya pakai yang tali ya. Memang agak repot kalau anak kecil, tapi ya mau tidak mau memang ya masa terus nggak pakai masker kan nggak bisa itu. Itu baru ngomongin yang awam Mbak, belum ngomongin yang medis ini harus pakai cap, terus perawatku nih, Dok, rambut saya kok banyak yang rontok ya Dok, ini gimana kok saya jadi gundul gini-gini. Ternyata tuh dia alergi terhadap bahan capnya itu. Bisa juga ya Dok bisa, ya berarti? Dan ya seperti masker tadilah persis, jadi ketutupan terus, jadi lembab, timbul bakteri, ya suasananya jadi nggak normal, jadi abnormal semua kan lingkungan di kepalanya, di kulit kepalanya. Nah, kemudian jadi kerontokan rambutnya setelah dia jarang memakai cap tersebut. Jadi dengan terapi ya jadi membaik. Terus belum lagi yang handscoon. Kalau orang awam kan mungkin handscoon tidak diperlukan ya, tapi kalau medis nih handscoon ini perlu. Tapi ya itu tadi, jadi harus memakai bahan karetnya itu alergi ya, itu juga bisa menimbulkan. Jadi banyak sekali ya Dok ya yang bisa kelainan kulit yang ditimbulkan dari kebiasaan baru yang selama ini kita harus jalani ya Dok ya. Mau nggak mau ya memang tetap harus pakai masker, sering cuci tangan, lalu hand sanitizer. Nah, pemirsa, kita akan lanjutkan sesi pembicaraan tadi tentang perawatan kesehatan kulit bersama Dr. Novi. Dan sebelum kita lanjutkan, mari kita saksikan cuplikan berikut ini. Selalu menyenangkan kalau kita bisa berkunjung di Breakfast Club Goes to School, mengunjungi sekolah-sekolah, ketemu langsung sama Cosmocil dan juga Cosmoners, ngobrol-ngobrol, dan juga tentunya melihat aktivitas dan kesibukan dari para anak-anak ini. Kalau ditanya kesan aku tentang sekolah ini, tentunya wah ini keren banget ya, benar-benar ini siap banget untuk mencetak nanti generasi penerus bangsa yang memang memiliki kemampuan yang luar biasa, nggak kalah saing dan juga nggak kalah sama bangsa-bangsa yang lainnya ya, karena mereka memiliki tadi kayak udah dibekali dengan bekal yang luar biasa untuk nanti siap berjuang dan siap terjun untuk memajukan bangsa ini. Keren banget ya pokoknya. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Floren di acara live Instagram Citra Sun Garden. Tetap saksikan acara kami sampai selesai karena nanti di akhir acara kami akan bagikan 3 giveaway body shop. Nah, Dr. Novi, saya mau melanjutkan pembahasan kita yang tadi. Untuk kelainan-kelainan yang ditimbulkan dengan kebiasaan baru tadi itu bisa berdampak serius atau mungkin parah gitu nggak, Dok? Iya, jelas, sangat bisa sekali. Karena tadi kan ngomongin infeksi ya. Memang mungkin awalnya cuma merah aja, kemudian diperparah, tidak diobatin atau pengobatan salah atau didiamkan aja, ya terjadilah infeksi. Infeksi ini bisa akibatnya bukan hanya infeksi yang timbul di kulit juga, tapi infeksinya bisa menyebar ke seluruh darah atau kita bilangnya sepsis. Ya. Oh gitu ya Dok. Nah kalau misalkan nih Dok,
kita mengalami kelainan kulit tersebut, apa yang harus kita lakukan, Dok? Iya. Jadi kalau terlihat kerasa misalnya setelah pakai masker ini kok rasanya gatal-gatal, terus timbul kayak biduran atau apalah gitu ya, mungkin atau jerawat atau apa, ya segera mungkin harus periksa ke dokter spesialis yang bersangkutan ya, terutama kalau keluhan di kulit berarti di kulit nih, kalau keluhannya di lain bisa di yang lain gitu ya, Dok ya. Berarti untuk tindakan medis itu apa yang harus dilakukan, Dok, untuk mengatasi kelainan kulit tersebut? Iya, biasanya. Kalau tindakan medis biasanya kita identifikasi dulu penyebabnya, apakah memang disebabkan katakanlah alergi terhadap barang tersebut. Jadi kita melihat berdasarkan dari kelainan kulit yang timbul. Baru kita bisa mengidentifikasi penyebabnya memang karena itu. Jadi kita akan memberikan sesuai dengan keluhan pasien antihistamin, misalnya dia dengan keluhan gatal atau misal dengan akne, kita bisa berikan antibiotik topikal seperti itu. Berarti tetap harus kita periksa dulu ya, Dok, ya, ke dokter spesialis kulit itu. Atau mungkin kalau misalkan langsung beli di apotek gitu, kira-kira disarankan nggak sih, Dok? Ya itu banyak tuh pasien saya. Iya. Ibu sudah pernah diolesin obat. Sudah, Dok, ini di apotek. Di apotek. Ya kan ibu keluhannya di lipat paha. Berarti kan apa dilihat? Ya enggak, Dok. Pantesan Bu obatnya salah. Jadi sesuatu yang obat yang karena dari apotek kan nggak ngelihat tuh Mbak. Iya, betul. Lokasi itu masa mau dilihat di apotek? Iya, kan? betul. Padahal ada obat-obat tertentu yang justru kontraindikasi untuk penyakit tertentu. Jadi malah justru katakanlah menyuburkan lah. Jadi menyebabkan tambah parah seperti itu. Jadi datang ke saya itu udah, Dok, ini tambah lebar ya. Iya, Bu, orang obatnya salah. Jadi malah sebaiknya segera periksakan diri ke dokter spesialis ya, Dok ya. Jadi dan jangan memang jika terdeteksi sepertinya saya alergi ini masker, ya sudah jangan dipakai lagi gitu. Gitu. Sepertinya saya alergi terhadap ini sarung tangan, ya udah sudah jangan dipakai dulu. Maksudnya itu tindakan pertama lah, jangan terus didiamkan, terus tetap dipakai gitu. Kalau misalkan untuk kebiasaan baru yang kita lakukan, bagaimana, Dok, cara mencegah timbulnya kelainan kulit selama, karena kita masih saat ini kan harus memakai masker dan lain-lain itu. Cara mencegahnya itu gimana, Dok, supaya kita terhindar atau mungkin terminimalkan lah dari kelainan-kelainan kulit tersebut? Iya, jadi memang suatu hal yang kita tidak bisa hindari ya di era pandemi seperti ini, harus tetap memakai masker. Tapi di sisi lain kok alergi gini-gini timbul gesekan seperti itu. Ya, kalau dari kami sebelumnya, jadi sebelum dan sesudah memakai masker, cuci muka bersihkan. Kemudian juga masker ini nggak boleh digunakan katakan lebih dari 4 jam. Gitu ya, Dok ya. Jadi misalnya pakai masker kain, bekerja nih, ya udah bawa masker yang baru untuk salin cadangan gitu. Karena kan di situ ya itu tadi yang saya bilang, tempat tumpukan kuman, bakteri. Tempat tumpukan bakteri. Jadi situ sudah cukuplah berkolonisasi banyak, gantilah dengan yang baru. Dan setiap ini cuci muka. Kemudian untuk menghindari gesekan dengan masker, dioleskan dengan pelembab dulu. Jadi menghindari gesekan dengan kulit. Kemudian yang penting itu meskipun kita bermasker, kita tetap harus menggunakan tabir surya. Itu penting karena tidak hanya tabir surya itu tidak hanya dipakai untuk saat kita tidak memakai masker, karena tetap harus memakai masker. Ada suatu sinar tidak tampak kayak infrared ya, tidak hanya sinar matahari, itu pun tetap bisa menembus masker. Jadi kita tetap harus memakai tabir surya yang non foundation, yang tidak komedogenik, jadi tidak menutup, tidak memperparah dan tidak menutup pori-pori kulit. Berarti cara-cara tadi itu cara mencegahnya ya, Dok ya. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi, Dok. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana karena ada info menarik dari kami.
Nah, pemirsa, kembali lagi bersama saya Floren dan Dr. Novi siang hari ini menyambung pembahasan kita yang tadi, Dok, soal olahraga. Olahraga rutin apa sih, Dok, yang disarankan untuk selama pandemi ini yang berhubungan dengan kesehatan kulit? Iya. Olahraga yang aman gitu, Dok. Iya, kalau ngomongin olahraga semua sangat dianjurkan ya. Cuman kalau melakukan olahraga itu jangan terus diforsir. Maksudnya ini seminggu libur, seminggu besok terus-terusan sehari sejam gitu enggak. Yang dianjurkan itu adalah olahraga rutin. Olahraga rutin ini minimal seminggu 3 kali. Minimal satu kalinya 30 menit. Olahraganya bisa apa aja. Monggo bisa jogging, bisa lari ya. Kalau di Citrasun sini kan sudah ada fitness outdoor ya. Ya, itu bisa sekali juga dimanfaatkan. Cuman mungkin di era pandemi ini agak lebih hati-hati bawa semprotan hand sanitizer sama tisu sebelum pemakaian. Terus juga jika ada pemakaiannya bersama dengan orang lain, jaga jarak itu. Ya, itu yang penting. Dan yang penting kalau melakukan olahraga outdoor, bagi saya spesialis kulit, pemakaian tabir surya itu wajib hukumnya. Ya. Nah, untuknya kan di Citrasun ini juga udaranya sejuk, terus daerahnya juga sudah asri, Dok. Jadi kalau mungkin misalkan warganya jogging atau mau bersepeda di area perumahan, masih aman lah ya, Dok, karena pohon-pohonnya kan sudah asri, rindang, sudah asri, jadi nggak perlu takut kena sinar matahari gitu ya, Dok ya. Untuk fasilitas outdoornya, fitnessnya juga kita sudah sediakan ya, di bawah pohon rindang. Berarti olahraga rutin yang bisa dilakukan itu ya, Dok ya, bersepeda, lalu jogging atau mungkin fitness outdoor ya, Dok ya. Nah, saya mau tanya lagi, Dok, dalam mengatasi kelainan kulit tersebut perlu nggak sih kita itu melakukan perawatan kulit secara rutin? Iya, perlu sekali. Meskipun kita hanya di rumah, jangan diabaikan tentang masalah kulit. Apalagi di era pandemi ini ya. Begitu keluar rumah, begitu masuk rumah, semua harus bersih. Semua, tanpa kecuali termasuk kulit. Ya, kulit karena kulit sudah dipaksa untuk memakai masker sepanjang hari ya, cucilah muka. Ya, itu sebelum dan sesudah memakai masker, memakai pelembab, ya perawatan sebelum tidur itu juga penting. Meskipun mungkin kalau pergi ke klinik-klinik, mungkin klinik-klinik kecantikan ya mungkin masih agak diwaspadai seperti ini. Jadi ya kita harus tetap bisa merawat diri di rumah. Nah, kalau misalkan, Dok, kulit kita kan sering yang tadi untuk sering memakai masker, mungkin kulitnya ada alergi. Nah, biasanya kan khususnya yang perempuan nih, Dok, sering rutin ke dokter spesialis kulit untuk perawatan gitu, gimana, Dok, kalau misalkan masih ada alergi? Ya, kalau datang dengan kondisi masih alergi, mau perawatan ya jangan dulu. Oh gitu ya. Kita harus sembuhkan dulu. Ditunda dulu ya, berarti ya, Dok, tunda dulu. ya? Entah itu alergi, entah itu jerawatan. Biasanya orang masih jerawatan sudah bilang, Dok, ini gimana ngilangin bekasnya ya? Lah ya belum, Bu, orang ini masih kondisi meradang, masih kayak gini, sudah nanya ngilangin bekasnya gimana. Yuk diobati dulu yang radangnya sampai sembuh total, nggak kambuh lagi, baru kemudian melangkah ke step selanjutnya untuk perawatannya bagaimana, seperti itu. Jadi yang utama, keluhan utama kita obati dulu, obati alerginya dulu. Nah, yang terakhir nih, Dok, boleh nggak di-share ke pemirsa Instagram tips-tips apa saja yang bisa dilakukan oleh pemirsa melakukan perawatan kulit selama di rumah? Iya. Jadi perawatan kulit mungkin yang tahu adalah diri sendiri ya, karena kan yang tahu jenis kulitnya adalah kita sendiri. Kalau jenis kulitnya berminyak, perawatannya seperti apa, atau jenis kulitnya kering, perawatannya seperti apa. Dan yang pasti ya pemakaian seperti semacam toner gitu atau apa yang kandungan alkoholnya terlalu tinggi itu sangat tidak dianjurkan, karena menambah kulit jadi kering. Ya, kemudian karena kering, kalau kena masker jadi tambah mudah untuk timbul gesekan dan terjadi luka. Nah, itu. Kemudian kalau ini nih cuci muka gitu ya. Jadi tetap perawatan pakai cuci muka. Itu dianjurkan yang ada whip foamnya.
Jadi dengan whip foam ini diharapkan membersihkan pori-pori kulitnya bisa sampai ke dalam dan menghindari gesekan yang berlebihan ke kulit itu, sehingga jauh meningkatkan kelembaban kulit itu. Kemudian lagi pemakaian pelembab sebelum tabir surya, yaitu juga untuk menghindari gesekan masker dengan kulit. Kemudian jangan menggunakan tabir surya yang berbahan dasar foundation atau komedogenik, atau mungkin memakai riasan yang terlalu tebal karena itu menyebabkan pori-pori semakin tersumbat. Ya, yang penting adalah tabir surya, intinya itu. Tabir surya non komedogenik, dan yang dianjurkan adalah minimal dengan SPF atau sun protection factor-nya itu minimal 30. Jadi harus 30 ke atas untuk memberikan perlindungan ke kulit lebih bagus. Nah, setelah itu silahkan pakai masker ya. Kemudian setelah selesai pulang ke rumah, masker dibuang, cuci muka, dan perawatan rutin yang lainnya. Gitu ya Dok ya. Nah pemirsa, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada Dr. Novi yang sudah menyempatkan waktu dan berbagi tips-tips tentang pentingnya merawat kesehatan kulit selama pandemi ini. Untuk pemirsa sekalian, setelah ini ada 3 pemenang giveaway body shop dari kami. Dan bagi pemirsa yang ketinggalan acara kami, bisa menyaksikan di channel YouTube kami. Terima kasih sudah menonton dan saksikan tema berikutnya di Instagram Citra Sun Garden Semarang. Sampai jumpa. Hai pemirsa, tinggal di kota Semarang, tentunya kita membutuhkan hunian yang nyaman dan juga aman, apalagi di sela-sela kesibukan yang padat. Hunian yang tepat tentunya ada di kawasan perbukitan kota Semarang. Dengan lokasi yang strategis, lingkungan yang bersih, sehat, modern, dan juga hijau. Didukung oleh fasilitas-fasilitas lainnya dan juga sistem keamanan Auto One Gate. Citra Sun Garden mengusung modern new living concept dengan tipe pemandangan kota Semarang. Terbaik dari pengembang terpercaya kita, Ciputra Group. Citra Sun Garden juga merupakan hunian yang mudah diakses dari flyover Jatingaleh, dekat dengan pintu masuk atau exit tol Tembalang, dan hanya 5 menit saja dari Undip Tembalang. Kami juga menawarkan untuk landed house dan juga kafling.